Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Suryani. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan yang saya miliki tentang perilaku organisasi. Ini merupakan salah satu materi untuk mata kuliah psikologi industri. Perilaku organisasi itu sendiri adalah sebuah keilmuan ya, bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasinya. 3 faktor penentu perilaku dalam organisasi. Yang pertama adalah faktor kelompok, ya, dimana ini di dalam sebuah organisasi pastinya ada kelompok-kelompok gitu. Ini biasanya faktor kelompok ini meliputi komunikasi, kekuasaan, dan politik, kemudian ada dinamika kelompok, konflik, dan negosiasi, serta kepemimpinan. Jadi dalam sebuah organisasi, di dalamnya itu nanti ada kelompok-kelompok. Ini faktor-faktor penentu perilaku dalam berorganisasi. Yang kedua adalah selain faktor kelompok, ada faktor individu. Ini faktor individu ini mencoba menelaah determinan-determinan yang menentukan perilaku seorang individu di organisasi. Biasanya individu-individu atau perorangan ini dilihat atau biasanya itu dilihat dari kepribadiannya, nilai, sikap, emosi, dan mood serta motivasi. Ini adalah perilaku-perilaku yang muncul ya dari seorang individu ketika berada di dalam organisasi. Banyak sekali nanti faktor-faktor ini akan muncul ketika kita berada di dalam sebuah organisasi, ya. Jadi sangat kompleks ya. Dalam organisasi itu seorang pemimpin harus mampu menyatukan faktor-faktor individu, faktor kelompok gitu. Ini yang harus kita terapkan, yang harus kita perhatikan ya. Karena banyak kepala biasanya banyak maunya, banyak karakter, banyak sifat gitu. Kemudian yang ketiga ada faktor organisasi itu sendiri, yaitu kulturnya. Biasanya sebuah organisasi itu sudah punya ciri khas ya, punya masing-masing budayanya, mempunyai karakter, ciri khas, karakteristik dari setiap organisasi itu seperti apa. Biasanya turun-temurun itu ya. Ada yang sifatnya keagamaan juga dipecah dari berbagai macam-macam gitu kan. Kemudian selain kultur ada juga yang termasuk faktor organisasi itu struktur adalah dalam hal praktek dan kebijakan manajemen sumber daya manusianya serta perubahan organisasi pada manajemen stresnya dan manajemen stres. Dan ini yang sangat sulit biasanya ya. Ketika kita ada perubahan, pasti akan ada kaitannya dengan manajemen stres. Nah, ini kalau dalam model ya, bentuknya seperti ini ya. Jadi tingkatan-tingkatannya menurut Robbins dan Judge, yaitu tahun 2009, level yang paling dasar adalah perilaku itu adalah di individu masing-masing. Setelah individu kita ketemu, kemudian kita grouping ya, kita buat level di atasnya, kita bentuk kotak-kotak gitu. Nanti naik lagi level perilakunya adalah perilaku organisasi. Nah, ini yang perlu dipahami. Jadi ketika kita belajar tentang perilaku organisasi, di dalam sebuah organisasi tersebut sendiri banyak sekali perbedaan-perbedaan ya, perbedaan di antara grup-grup atau dalam artian kotak-kotak di dalam organisasi itu sebenarnya berbeda-beda gitu. Tapi ketika ngomongin level organisasi ya semuanya satu gitu. Tapi ketika masuk ke dalam grouping di bawah level di bawahnya lagi itu nanti akan kelihatan perilaku kelompok si A, kelompok si B, kelompok si C gitu. Itu akan muncul biasanya perdebatan di situ. Tapi ketika sudah masuk ke level organisasi, walaupun tadi di bawahnya berbeda-beda, kita harus support gitu. Begitupun yang individual. Di dalam grupnya sendiri akan terjadi perbedaan-perbedaan, gesekan-gesekan antara individu gitu.
Nah, itu prosesnya ya, level per levelnya, modelnya. Jadi, perilaku organisasi ini sendiri adalah eh, ada kaitan dengan bidang-bidang ilmu yang lain seperti psikologi, psikologi sosial, sosiologi, dan antropologi. Karena memang belajar bukan hanya apa ya, tentang orang, ciri atau karakter, ciri khas dari manusia, perilaku dari manusia saja, tapi juga dalam organisasi yang lebih luas gitu. Jadi perilaku organisasi antar organisasi itu kan tidak menutup kemungkinan ada juga itu. Sementara perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seorang individu dengan lingkungannya. Betul ya. Jadi ketika kita ada sebuah aktivitas atau interaksi gitu, diri kita sendiri dengan lingkungannya, baik dengan orang lain, baik dengan masyarakat, dengan lingkungan-lingkungan sekitar, ada dengan hewan, dengan tumbuhan. Ini adalah perilaku, menunjukkan interaksi ya, baik yang berperilaku baik maupun yang positif ataupun negatif gitu. Nah, ini mengandung arti bahwa seorang individu dengan lingkungannya menentukan perilaku keduanya secara langsung. Ini yang saling keterkaitan ya antara lingkungan dengan perilakunya secara langsung. Keduanya mempunyai sifat-sifat khusus atau karakteristik tersendiri. Dan jika kedua karakteristik ini berinteraksi, maka akan menimbulkan perilaku individu dalam organisasi. Jadi, misalkan contoh dalam saya misalkan pribadi individu nih, perilaku saya di lingkungan ya, dengan lingkungan tempat tinggal saya itu seperti apa. Nanti itu muncul dalam organisasinya apa nih? Organisasi misalkan tingkat RT gitu kan. Atau saya perilaku saya di tempat kerja ya, lingkungan kerja. Di lingkungan kerja itu banyak sekali teman-temannya berbeda dengan yang di rumah gitu. Nah, ini menimbulkan apa ya? Dalam organisasi pasti akan muncul perilaku-perilaku, interaksi-interaksi tersebut dan organisasinya yang mencakup secara luas. Nah, ini perilaku individu dalam organisasi itu ini ada karakteristik individu dan karakteristik organisasi. Jadi kedua karakteristik ini yang kemudian menyatu, maka muncullah perilaku individu dalam organisasi. Apa sih sebenarnya karakteristik individu? Karakteristik individu sendiri adalah kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan ya, dan lain-lainnya. Ini adalah indikator-indikator dari yang sifatnya individu. Tapi kalau di organisasi karakteristiknya ya jelas ada hierarki. Hierarki itu susunan ya, ketua, wakil, dan sampai ke bawah gitu. Struktur organisasi ya sebenarnya. Kemudian ada tugas-tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem kontrol, dan lainnya. Kadang gini, di dalam sebuah hierarki, setiap posisi, setiap level itu punya tugas dan wewenang serta tanggung jawab yang berbeda-beda. Inilah yang ada kaitannya dengan perilaku individu kita. Jangan sampai gini, banyak sekali kendala, permasalahan-permasalahan di dalam sebuah organisasi itu banyak yang tidak paham. Kita tuh berada di posisi yang mana gitu. Nah, karena kalau kita sudah paham kita posisinya di mana, maka kita juga akan tahu gitu tugas-tugas kita, wewenang kita, tanggung jawab kita, sehingga kita tidak akan menabrak atau lompat dari hierarki yang sudah ditentukan dalam organisasi. Lalu bagaimana dengan karakteristik individu? Nah, inilah kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapan ini yang dimiliki di setiap individu. Nah, individu sendiri kita nih ada di posisi yang mana nih? Kalau kita sebagai posisi manajer gitu, dalam hierarki, pasti tugas wewenang tanggung jawabnya itu berbeda dengan yang pelaksana operator gitu. Lalu, nah makanya di sini ada karakteristik individu pastinya berbeda, kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, pengalaman, pengharapannya berbeda dengan yang di organisasi tersebut. Bisa juga naik turun, itu tergantung dari perusahaan atau organisasinya. Inilah proses pembelajaran. Perilaku semakin kita bisa menyesuaikan diri dengan karakteristik organisasi, hierarki, tugas wewenangnya, maka kita akan sangat mudah sekali beradaptasi. Berperilakunya yang baik itu seperti yang baik itu adalah yang sesuai dengan
hierarkinya dalam organisasi, tugas-tugasnya, wewenangnya, tanggung jawabnya, sistem kontrol, dan lain-lainnya. Ini modalnya bagaimana untuk menjalankan itu? Ya inilah, ada kemampuan, kebutuhan, kepercayaan, gitu. Sehingga muncullah perilaku individu di dalam organisasi. Berperilakulah yang baik di dalam organisasi. Caranya adalah bukan berarti kita yang di bawah kemudian tidak bisa lebih pintar daripada yang di atas. Bisa saja terjadi seperti itu. Yang bawah lebih pintar, tapi secara hierarki itu kita tidak boleh melampaui kewenangan dan tanggung jawab dari hierarki atau posisi atau level-level yang ada. Ini model umumnya ya. Kemudian ada fondasi ya. Perilaku individu, sikap dan kepuasan kerja. Ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku seorang individu, terutama perilaku individu dalam sebuah organisasi. Nah, inilah faktor-faktornya ya. Yang pertama, karakteristik biografi. Ini biasanya sangat erat kaitannya dengan memang sudah apa ya istilahnya? Biografi itu secara biologis ya, secara memang nalurinya ya. Jadi misalkan seperti usia yang masih balita, kemudian dengan dewasa, remaja gitu, ABG, itu kan pasti karakteristiknya beda-beda gitu. Perilakunya juga beda-beda. Kemudian gender, ada perempuan, laki-laki. Ini melekat gitu yang sudah memang sudah sesuai dengan kodratnya ya. Kemudian ada status pernikahan gitu. Ada yang sudah menikah, yang belum, pasti perilakunya juga berbeda-beda. Tingkat kematangan ya, tingkat kematangan berpikir itu akan kelihatan sekali. Ini faktor-faktornya ya. Kemudian ada ability ya, atau kemampuan. Di sini yang membedakan perilaku antara satu dengan yang lainnya itu adalah ability atau kemampuan. Ya, kapasitas atau kompetensi yang dimiliki seorang individu untuk melakukan satu pekerjaan tertentu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Kemampuan kita untuk melakukan sebuah pekerjaan di tempat kita itu sangat dipengaruhi oleh kapasitas atau kompetensi atau ability. Ya, itu pastinya IQ pasti, fisik dan itu paling berpengaruh gitu. Contoh misalkan saya ini IQ-nya bisa memegang komputer gitu. Ya sudah, pasti kerjaan kita pasti mengerjakan yang ada kaitan dengan komputer operator. Beda lagi dengan orang-orang yang tidak memiliki kemampuan atau kapasitas mengoperasikan komputer. Maka ketika di dalam sebuah organisasi nggak mungkin orang yang tidak memiliki kapasitas mengoperasikan komputer ditempatkan memang di tempat yang harus mengoperasikan komputer. Itu tidak tepat. Atau sebaliknya, bisa jadi itu terus-terusan berubah gitu, dinamis ya. Dan kemampuan fisik ya. Kemudian ada learning atau pembelajaran. Ini faktor-faktornya. Perilaku individu itu nggak bisa muncul dengan tiba-tiba gitu ya. Pasti ya. Ilmu pengetahuan. Lagi-lagi ilmu pengetahuan menjadi salah satu kenapa kita harus sekolah segala macam. Salah satunya adalah merubah perilaku kita. Ya, meningkatkan perilaku kita menjadi lebih baik. Pasti berbeda perilaku anak SD, SMP, SMA, kuliah, S1, S2, S3. Itu ada pasti berbeda-beda sampai dengan profesor. Yang diharapkan adalah perilakunya yang berubah jadi lebih baik lagi. Ya. Jadi contoh nih perilaku yang tidak muncul secara tiba-tiba, ini seorang bayi nih tidak langsung tahu cara melakukan sesuatu tanpa diajari terlebih dahulu gitu kan. Nah, itulah pembelajaran menjadi salah satu faktor yang menentukan perilaku seorang individu. Begitupun teman-teman yang menyaksikan video ini, kalau kita nggak belajar tentang perilaku atau psikologi industri, mungkin selama ini kita sudah bagi teman-teman yang ada di industri atau di tempat kerja atau di organisasi, kita sering mengalami atau menjumpai hal-hal yang diajarkan ketika kita kuliah, ketika kita menonton video pembelajaran seperti ini. Oh, ternyata ada teorinya gitu, ada pembelajarannya. Jadi tahu kondisi-kondisi yang akan terjadi di industri itu bagaimana caranya gitu. Nah, inilah proses pembelajaran ini. Kadang ada permasalahan di pabrik atau di kantor atau di organisasi kita, kita menyikap kalau belum tahu gitu kan, ada orang yang sifatnya mengadu domba gitu. Kalau orang yang belum belajar bagaimana sih kita mengatasi orang-orang seperti itu, ada ilmunya gitu kan. Tapi kalau kita belum belajar ya
Kita terpancing emosi, perilaku kita akan menjadi kasar, misalkan kita lawan orang-orang seperti itu, tapi beda lagi dengan orang-orang S1 atau S2, S3 yang memang dapat pembelajaran, dapat ilmu pengetahuan, dapat learning, pembelajaran yang didapatkan di bangku kuliah atau bangku sekolah, pastinya akan berpikir dua kali, ah ngapain sih kita ladenin orang seperti itu, kita cukup jawab. Itu hal-hal yang dasar ya, perilaku, contoh-contoh dasar tentang perilaku individu. Kemudian yang berikutnya adalah sikap atau attitude. Ini yang kadang suka diabaikan ya. Ini sebagai pernyataan evaluatif atau penilaian terhadap suatu objek, orang, atau peristiwa. Sikap itu menjadi hasil ya dari orang atau objek atau peristiwa. Kadang juga beda perilaku dengan attitude adalah kalau attitude itu lebih kepada sikap atau cara kita cara kita melakukan, menghadapi, berinteraksi gitu ya dengan lingkungan kita gitu. Sopan santun, adab gitu ya. Itu menjadi penting gitu. Kadang bahkan ada peribahasa yang mengatakan bahwa pelajari dulu gitu attitude atau adabnya baru ilmunya. Itu yang kenapa begitu penting gitu. Banyak orang berilmu tapi sikap atau attitude-nya menjadi sangat minim, keilmuannya menjadi tidak berarti gitu. Bahkan digunakan untuk hal-hal yang negatif gitu. Tapi kalau berilmu, memiliki sikap yang baik gitu ya, sopan santun, memiliki adab yang baik, biasanya mampu mengontrol ya, mampu mengontrol kepintarannya ya untuk hal-hal yang baik pula gitu. Nah, ya tadi disampaikan bahwa Robin dan Judge itu ada 3 komponen yang membangun sikap atau attitude. Yang pertama adalah komponen kognitif. Nah, komponen ini merupakan inti dari sikap, yaitu merupakan penjelasan atau kepercayaan tentang suatu hal. Kognitif ya, inti ya, yang intinya dari sebuah attitude atau sikap yaitu berupa penjelasan atau kepercayaan tentang suatu hal. Kemudian ada komponen afektif. Ini lebih arahnya ke emosional ya atau IQ ya. Jadi lebih kepada rasa, biasanya main hati gitu ya. Bagaimana seorang merasakan sesuatu hal. Apakah ia merasa senang atau sedih gitu ya. Ini yang sifatnya afektif. Kalau yang tadi itu lebih kepada penjelasan, kita jelasin gitu, kepercayaan gitu, ini sikap gitu ya, kita tunjukkan, kita bersikap, kita mampu menjelaskan gitu atau memberikan kepercayaan kepada yang lingkungan kita atau organisasi kita secara kognitif gitu. Kemudian ada komponen perilaku, yaitu eh, perilaku tertentu terhadap intensi ya, untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang atau satu hal yang didasarkan pada keyakinan dan perasaan yang dimiliki individu terhadap seorang atau suatu hal tersebut. Ya, perilaku sendiri adalah keyakinan dan perasaan yang dimiliki individu. Ini yang 3 komponen yang bisa memberikan pemahaman bahwa sikap individu itu dibentuk oleh kognisi dalam menggunakan rasio yang dikombinasikan dengan kekuatan emosi yang akan mendorong seseorang individu untuk menunjukkan perilaku tertentu. Jadi, kok secara kognitif kita bisa menggunakan atau mampu menjelaskan dengan menggunakan rasio-rasio atau logika-logika kita yang dikombinasikan dengan emosi. Akal, kemudian pikiran, kemudian dikombinasikan dengan intuisi kita atau emosional kita, sehingga kita bisa melakukan atau menunjukkan perilaku tertentu. Contoh, makanya ada bahasa kepala boleh panas gitu, hati harus tetap dingin gitu. Itu menunjukkan nanti perilaku tertentu. Contoh, kita dipancing emosinya secara kognitif itu kita memunculkan perasaan marah gitu di pikiran kita, kemudian secara emosional kita harus mampu mengendalikan. Biasanya kalau kita terpancing gitu, otak panas, hati panas,
maka muncul perilaku yang beringas, kasar gitu, cenderung membalas. Tapi kalau kita secara logika kita boleh marah, panas gitu, tapi emosional kita, EQ kita, hati kita tetap dingin, maka muncul perilakunya ya udah deh mengalah. Biasanya lebih soft, lebih kalem gitu. Nah, lalu ada kepuasan kerja ya. Kepuasan kerja nanti ini hanya termasuk perilaku individu ya, perilaku organisasi juga. Ini nanti akan ada detailnya di materi kepuasan kerja ini sebagai pengantar. Kepuasan kerja atau job satisfaction ini sebagai sikap individu terhadap pekerjaannya. Jadi sebagai seorang pekerja, apakah kita merasa puas atau tidak gitu melakukan terhadap hasil pekerjaan kita? Seorang yang memiliki kepuasan kerja yang tinggi akan memiliki sikap yang positif terhadap pekerjaannya. Contohnya misalkan saya puas kerja di sini karena memang dia suka dengan jenis pekerjaannya atau memiliki sikap yang positif gitu. Jadi semakin tinggi kita kepuasan kerja kita di tempat organisasi kita yang kita tempati, maka biasanya hari-harinya juga positif ya, senang aja pasti terhadap pekerjaannya. Nah, cara mengukurnya gimana? Ini ada nanti kita belajar nih ya, ada yang namanya summation score. Ini kita bisa mengukur ya kepuasan kerja dengan menggunakan pendekatan summation score. Ini mencoba mengukur kepuasan kerja seorang individu dilihat dari 6 elemen kunci pekerjaan. Ada pekerjaan saat ini, atasan ya, kemudian teman kerjanya, teman sejawat gitu kan, gaji yang diperoleh, kesempatan promosi dan pekerjaan secara umum. Biasanya ini dipakai scoring ya, atau pakai kuesioner dikasih nilai gitu. Lalu kepuasan kerja ini menurut Robin ini memiliki pengaruh dan dampak terhadap produktivitas juga, tingkat absensi dan tingkat turnover. Iya, jadi kalau orang makin puas kerjanya tinggi ya, tingkat kepuasannya tinggi, maka biasanya produktivitasnya juga akan tinggi. Orang juga pasti akan semangat ya. Tapi kalau misalkan males-malesan, jarang masuk gitu kan, itu udah indikator bahwa kita nggak puas terhadap pekerjaan kita. Atau misalkan tingkat turnover atau kesalahannya. Semakin banyak tingkat kesalahannya, biasanya orang nggak puas atau nggak suka dengan pekerjaannya. Sementara turunannya adalah determinan kepuasan kerja itu dirunut lagi ada satu lingkungan kerja. Ini merupakan faktor yang berhubungan dengan rekan kerja gitu, maupun ada atasannya atau biasanya ada dengan baik fisik atau non fisik ya, lingkungan bisa dengan sarana dan prasarananya gitu kan, atau suhunya gitu kan, pencahayaan itu bisa ya. Ini yang dikaitkan dengan kepuasan kerja. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi si kepuasan kerja. Yang pertama tadi adalah lingkungan, kedua ya pimpinannya. Ini nggak akan dikira perilaku atasan ini sangat dominan sekali terhadap kepuasan kerja. Atasan yang baik ya mau menghargai bawahannya. Siapa sih yang nggak mau punya atasan baik gitu kan? Pasti senang kerjanya juga. Kemudian hubungan fungsional mencerminkan sejauh mana atasan membantu karyawannya tersebut. Kadang ada pemimpin yang nggak mau tahu, cuma bisanya nyuruh-nyuruh, merintah-perintah tanpa memberi contoh. Banyak gaya-gaya seperti itu. Ada yang gaya otoriter, ada gaya yang demokratis, ada gaya yang memang dia mau terjun ke bawah untuk berbaur gitu ya. Ada juga yang kombinasi di antaranya. Ada kadang otoriter, kadang tegas, kadang juga demokratis. Jadi tergantung situasinya ya. Tingkat kepuasan kerja yang paling besar dengan atasan adalah jika kedua jenis hubungan bersifat positif. Nah ini ya. Kemudian ada lagi faktornya adalah sifat pekerja dan aktivitas kerjanya.
menikmati pekerjaan itu sendiri hampir selalu merupakan segi yang paling berkaitan erat dengan tingkat kepuasan kerja. Tadi disampaikan bahwa semakin kita menikmati pekerjaan itu, maka kepuasan kerjanya juga akan tinggi. Gitu. Pekerjaan menarik, ada pelatihan, gitu kan, ada variasi, ada bebas kita mengutarakan pendapat. Ini kendali dapat memuaskan sebagian besar individu. Dengan kata lain, jadi seorang pekerja itu menyukai pekerjaan yang menantang dan mengembangkan semangat kerja daripada pekerjaan yang rutinitas atau yang dapat diramalkan. Itu sifat pekerjaan aktivitasnya. Lalu ada dari segi benefit, ya, manfaat atau keuntungan yang didapat ketika kita menjadi anggota suatu organisasi. Nah, ini yang bisa juga mempengaruhi kepuasan kerja. Ketika seorang menganggap bahwa saya ikut ini ada untungnya gitu kan, saya banyak relasi, banyak ini segala macam, itu salah satu indikator kepuasan kerja juga. Nah, ini adalah ada beberapa respon ya ketika tidak puas, individu atau pekerja atau manusia tidak puas di tempat kerjanya. Biasanya yang pertama itu exit atau keluar, resign. Ya, ketika sudah tidak puas, tidak nyaman di tempat kerjanya, opsi yang pertama yang paling banyak adalah individu itu memutuskan untuk keluar dari organisasi atau perusahaan atau apapun ya, kelompoknya gitu. Yang kedua, coba memperbaiki keadaan gitu. Jadi bisa jadi kitanya yang berubah mengikuti kondisi yang ada di dalam organisasi, atau kita berusaha untuk merubah organisasinya yang harusnya mengikuti kita gitu. Ini yang mencoba memperbaiki. Jadi sebelum keluar dicoba dulu diperbaiki. Atau secara pasif dia menunggu perubahan kondisi organisasi. Pasif dalam artian ya sudahlah jalani aja, mudah-mudahan nanti ada perubahan. Ini yang dinamakan loyalty. Ya, loyalitas gitu. Jadi apapun kondisinya, iya nurut aja. Itu loyalitas. Kemudian yang terakhir adalah mengabaikan kondisi yang ada di dalam organisasi. Cuekin aja gitu kan. Kerja aja. Ini yang kondisi ada yang penting digaji gitu kan. Mau gimana, mau dimarahin, mau nggak nyaman, mau nggak puas, nanti saya udah masuk digaji gitu kan tiap bulan, udah selesai. Atau saya dapat manfaat atau ada keuntungan yang saya dapatkan, ya sudah gitu. Ada neglect atau mengabaikan kondisi yang ada di dalam organisasi. Ini harus dipahami, ini adalah bagian dari perilaku-perilaku dari individu, baik di dalam organisasi, ya, di tempat kerja. Ini harus dipahami. Teman-teman nanti akan menjadi seorang pemimpin, pastinya butuh informasi-informasi seperti ini. Baik, mungkin itu saja penjelasan kali ini tentang perilaku organisasi. Semoga bermanfaat. Sedikit ilmu dari saya, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lebih dalam lagi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.